Halo semuanya, kali ini aku ingin menjelaskan tentang Perang Batak karena adanya perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Perkenalkan, nama saya Regina Gualberti Jelasia Limeta, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 34, Sekolah SMA Negeri 7 Depok, mata pelajaran Sejarah Indonesia yang diajarkan oleh Ibu Fatma Naira SPD. Perang Batak. Perang Batak atau Perang Tapanuli atau Perang Sisingamangaraja dimulai dari tahun 1878 sampai 1907 yang terjadi selama 29 tahun. Perang Batak terjadi disebabkan karena kedatangan bangsa Belanda ke Batak, di mana daerah Batak ini terletak di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Batak merupakan sebuah daerah yang tentram dan damai karena terhindar dari pertentangan dan ketegangan, dan juga masyarakat di sekitar ini percaya kepada pemimpin mereka yang akan menjaga keselamatan mereka semua. Pada saat perang, raja yang memimpin Batak adalah Sisingamangaraja 12 yang memiliki nama asli Pantuan Besar Ompu Pulo Batu. Agama yang dianut oleh Sisingamangaraja 12 adalah agama asli Batak. Namun sudah sejak zaman Belanda, terdengar isu bahwa menjelang tahun 1880-an, Sisingamangaraja memeluk agama Islam. Ia terlahir di Bakara, Batak, Sumatera Utara pada 17 Juni 1849. Ayah dan ibunya bernama Sisingamangaraja XI atau Ompu Sohahuaon dan Boru Situmorang. Ayahnya wafat pada tahun 1876, sehingga Sisingamangaraja XII dinobatkan menjadi penerus ayahnya di usia yang baru 19 tahun. Gelar yang ia dapatkan adalah Sisingamangaraja XII. Sisingamangaraja berasal dari 3 kata, yaitu si, singa, dan mangaraja. Si adalah kata sapaan. Singa merupakan bahasa Batak yang berarti bentuk rumah baka. Sedangkan mangaraja sama maksudnya dengan kata maharaja. Jadi Sisingamangaraja berarti maharaja orang Batak. Berikut letak suku Batak. Faktor-faktor penyebab terjadinya Perang Batak. Yang pertama, penyebab umum. Adanya tantangan Raja Batak-Batak yang masih menganut agama Batak kuno atau animisme-dinamisme atas penyebaran agama Kristen di Batak. Kedua, adanya siasat Belanda dengan menggunakan gerakan Zending untuk menguasai daerah Batak. 2. Penyebab khusus. Kemarahan Sisingamangaraja atas penempatan pasukan Belanda di Tarutung dan hampir seluruh Sumatera sudah dikuasai Belanda, kecuali Aceh dan Tanah Batak yang masih berada dalam situasi merdeka di bawah kepemimpinan Raja Sisingamangaraja 12. Dalam terjadinya Perang Batak. Puncak meledaknya Perang Batak adalah di mana orang-orang dari Sisingamangaraja membakar Zending atau tempat penyebaran ajaran Kristen Protestan dan juga membakar rumah-rumah. Hal ini juga dipicu oleh pihak Belanda, di mana terdengar bahwa pasukan Sisingamangaraja 12 dengan bantuan Aceh telah siap untuk perang di Silindung. Sehingga inilah yang menyebabkan Belanda panas dan langsung pergi ke Silindung untuk menyelamatkan rakyat yang beragama Kristen di sana. Masukan pasukan militer Belanda disambut oleh Sisingamangaraja dengan pernyataan perang, maka tahun itu juga meletus perang di Silindung. Pada tanggal 1 Februari 1987, untuk memperkuat pasukan Belanda di Silindung, pasukan Belanda diberangkatkan dari Sibolga di bawah kepemimpinan Kapten Skeltes.
yang terdiri dari 2 opsir, 25 orang prajurit Eropa, dan 35 orang prajurit pribumi. Pada tanggal 6 Februari, mereka sampai di Pea Raja. Kepala kampung dikumpulkan dan mereka menuju ke Sipoholong dengan tujuan untuk menduduki Bahal Batu. Dalam hal ini, rakyat Batak memiliki 2 macam benteng, yaitu benteng alam yang terletak di daratan tinggi Toba dan Silindung yang terdiri dari pegunungan, baik yang berhutan gundul maupun lebat, dan juga benteng yang dibuat sendiri, yaitu benteng kampung. Pada Februari 1987, ketika Sisingamangaraja mengetahui bahwa pasukan Belanda telah sampai di Bahal Batu, ia segera ke Balige untuk mengumpulkan rakyat dan menyusun kekuatan untuk melawan musuh. Sekitar 100 orang pasukan Sisingamangaraja langsung menyerang kubu-kubu pertahanan musuh. Pihak Belanda melakukan serangan balik sehingga terjadilah pertempuran yang sengit di Bahal Batu. Namun melihat persenjataan yang berbanding terbalik, pihak Sisingamangaraja beserta pasukannya mundur. Hasilnya Belanda berhasil menduduki tempat tersebut. Perperangan dari tahun ke tahun semakin menjadi. Tahun 1887, timbul perlawanan dari Kota Tuo dengan bantuan pejuang-pejuang Aceh yang datang dari daerah bebas di Trumor. Perlawanan ini dapat dipatahkan oleh Belanda di bawah pimpinan J.A. Visser. Selain itu, tahun ini juga terjadi penyerbuan di bawah pimpinan Sarbut. Pos-pos Zending dibakar karena peristiwa ini. Lobu Siregar diduduki oleh kampung yang menolak membayar denda. Pada saat yang bersamaan, Hindia Belanda juga melawan Aceh sehingga Belanda memfokuskan diri untuk menghadapi Aceh yang kekuatannya jauh lebih besar, sedangkan perlawanan terhadap tanah Aceh dikurangi oleh Belanda. Pada saat Belanda lengah, Sisingamangaraja menghimpun pasukan untuk kekuatannya. Tahun 1889, ia aktif di daerah bagian tenggara dan barat Danau Toba serta Pulau Samosir. Pada bulan Mei, Sisingamangaraja di daerah Hutapaong siap untuk menyerang Belanda bersama dengan 90 pejuang Batak, 10 orang Letnan Pitlo, dan pada bulan Juli pertempuran mulai meletus. Walaupun terdesak ke Lobutala, kemudian 8 Agustus pasukan Sisingamangaraja mengadakan serangan balasan dan berhasil menewaskan pasukan Belanda dan mengusir mereka dari sana. Untuk membalaskan serangan dari Sisingamangaraja, Belanda mengirim tentara dari Padang. Perlawanan demi perlawanan yang terjadi antara pasukan Sisingamangaraja dengan Belanda membuat pejuang Batak kewalahan menghadapi Belanda. Sampai Samosir juga telah diduduki oleh Belanda, sehingga gerak Sisingamangaraja semakin sempit. Mengingat daerah kebanyakan sudah jatuh ke tangan Belanda, sekarang pasukan Sisingamangaraja bertahan di sebelah barat Danau Toba, yaitu Pakpak dan Dairi. Memasuki tahun 1900, kekuatan Sisingamangaraja semakin surut. Mereka melakukan perang secara gerilya, sehingga perlawanan tidak dikerahkan untuk melakukan penyerangan sebanyak mungkin, melainkan mempertahankan diri dari serangan lawan. Orang-orang yang terlibat dalam menyembunyikan Sisingamangaraja ditangkap oleh Belanda. Berbagai usaha yang dilakukan Belanda pada tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja berhasil ditangkap di dekat Alik Sibulbulon dalam keadaan lemah. Sisingamangaraja dan pasukannya terus mengadakan perlawanan. Dalam peristiwa ini, Sisingamangaraja tertembak oleh Belanda, sehingga pada saat itu Sisingamangaraja gugur. Di saat yang bersamaan, anak perempuan dan 2 putra laki-lakinya juga gugur, sedangkan istri dan ibunya masih menjadi tawanan perang oleh Belanda. Dengan gugurnya Sisingamangaraja, maka seluruh daerah Batak menjadi milik Belanda. Sejak saat itu juga, kerja rodi di daerah ini merajalela, dan struktur tradisional masyarakat semakin lama semakin runtuh.
Makam Sisingamangaraja. Sisingamangaraja 12 dikebumikan Belanda secara militer pada tanggal 22 Juni 1907 di Silindung, setelah sebelumnya mayatnya diarak dan dipertontonkan kepada masyarakat Toba. Makamnya kemudian dipindahkan ke Makam Pahlawan Nasional di Soposurung, Balige sejak 14 Juni 1953 yang dibangun oleh pemerintah. Sisingamangaraja 12 digelari sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dengan surat keputusan Pemerintah Republik Indonesia nomor 590 tertanggal 9 November 1961. Penghargaan untuk Sisingamangaraja 12. Atas kegigihan perjuangan Sisingamangaraja 12 sudah menjadi inspirasi warga Indonesia. Kemudian Sisingamangaraja 12 diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia. Untuk mengingat jasa-jasa kepahlawanannya, maka lukisan Sisingamangaraja 12 dicetak sebagai mata uang Rp1.000 yang dicetak pada tahun 1987 dan juga dicetak pada perangko tahun 1962. Nama Sisingamangaraja juga digunakan sebagai nama jalan dan nama sebuah perguruan tinggi. Dampak dari Perang Batak. Setelah perang kemudian dilakukan kerja rodi oleh Belanda. Perang Batak banyak yang tewas dan banyak kerugian yang ditimbulkan. Rumah-rumah hancur dibakar dan agama Kristen saat itu merajalela tanpa ada halangan dari pihak manapun. Sedangkan pihak Belanda mengalami kebangkrutan dana yang disebabkan karena saat bersamaan Belanda juga menghadapi Aceh yang begitu kuat, sehingga didatangi pasukan-pasukan dari luar yang dibayar mahal. Secara menyeluruh ada 3 dampak dari perang ini, yaitu pertama, bidang politik. Seluruh daerah Tapanuli dapat dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kedua, bidang ekonomi. Dikuasainya monopoli perdagangan di sana, terutama hasil perkebunannya seperti tembakau. Ketiga, bidang sosial. Tersebarnya agama Kristen di Tapanuli secara meluas yang menyebabkan berubahnya keyakinan masyarakat sebelumnya. Kesimpulan. Sisingamangaraja 12 memiliki nama asli Pantuan Besar Ompu Pulo Batu. Ia lahir di Bakarat, Tapanuli, Sumatera Utara pada tanggal 17 Juni 1849. Ayah dan ibunya bernama Sisingamangaraja 11 atau Ompu Sohahuaon dan Boru Sitomorang. Sisingamangaraja 12 dinobatkan menjadi penerus ayahnya di usianya yang baru 19 tahun, setelah ayahnya wafat pada tahun 1876. Kedua, Perang Batak yang terjadi selama 29 tahun. Ketiga, alasan Sisingamangaraja 12 mengadakan perlawanan terhadap Belanda adalah pengaruh Sisingamangaraja semakin kecil dan adanya zending atau misi penyebaran agama Kristen di Batak dan sekitarnya. Keempat, Belanda memperluas kekuasaannya dalam rangka Pax Nederlandica, yaitu keinginan menguasai Hindia Belanda di bawah Belanda, agar tidak ada bangsa lain yang menduduki daerah jajahannya. Kelima, perang ini diawali dengan permintaan bantuan para misionaris di Silindung dan Bahal Batu kepada pemerintah kolonial Belanda dari ancaman diusir oleh Sisingamangaraja 12 dan berakhir dengan gugurnya Sisingamangaraja 12 pada 17 Juni 1907 dalam sebuah pertempuran dengan Belanda di pinggir Bukit Aek, Sibulbulon, di suatu desa yang namanya Sionom Hudon. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf bila ada kesalahan.